Makanya sering kita dengar pengajian, sering kita dengar ceramah bahwa salah satu hikmah menahan diri di siang hari bulan Ramadan itu untuk membangkitkan, untuk menumbuhkan kesalehan sosial. Kita bisa rasa ketika kita tahan lapar, bagaimana orang yang sebelum Ramadan sudah lapar, timbul rasa itu. Itu yang dimaksud dengan al-isaru alal akhirin. Ada sifat isar kepada orang lain. Dan kadang kita tidak menyadari hati kita mati itu bahwa ketika kita salat itu tidak khusyuk. Tubuh kita iya di musalla, tubuh kita iya di masjid, tapi pikiran kita itu di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh. Luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua, yang sampai pada malam yang ketiga, malam yang keempat, malam ini kita masih diberikan kesempatan dan masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya rahmat dan sejahtera kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan juga sahabat beliau sekalian. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir Ramadan tahun yang lalu kita pernah berdoa agar Allah mempertemukan kita kembali dengan Ramadan yang akan datang. Sekali lagi kita mengucapkan alhamdulillah Allah mempertemukan kita dengan Ramadan tahun ini. Dan malam ini malam yang keempat, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan Ramadan ini sampai dengan selesai. Sebelum Ramadan dan ketika memasuki Ramadan, pengurus masjid, para ustaz, penceramah menyampaikan materi agar kita dapat menyambut Ramadan itu dengan iman wa ihtisaban. Hadis itu sudah terhafal oleh kita semua, yaitu menyambut Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh keikhlasan. Yang kedua, setelah kita menyambut Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh keikhlasan, kita perlu menghidupkan malam-malamnya, mulai malam pertama sampai malam yang terakhir, mulai 10 yang pertama sampai ke 10 yang terakhir. Lalu bagaimana kita menghidupkan Ramadan ini kalau suasana hati ini tidak hidup?
Dengan demikian, untuk dapat menghidupkan Ramadan, kita perlu menghidupkan dulu hati yang mati. Untuk itu malam ini yang menjadi pembahasan kita adalah menghidupkan hati yang mati di momen Ramadan. Kalau merujuk kepada beberapa literatur Islam, kita menemukan di sana, misalnya ada pendapat salah seorang ulama, yaitu Al-Jalil Ibrahim Al-Khawas. Beliau mengatakan, Dawa'ul qulub khamsah, obat hati, artinya obat untuk menghidupkan hati yang mati agar kita dapat menghidupkan Ramadan itu ada 5. Yang pertama, untuk menghidupkan hati yang mati itu adalah qiraatul Quran bitadabbur. Membaca Al-Quran dengan cara mentadabburkannya. Makna mentadabburkannya, menghayati ketika kita membaca Al-Quran. Bukan membaca ritual, tapi membaca dengan penuh penghayatan. Bukan bacaan seperti yang terdengar di setiap bulan Ramadan di tempat-tempat pengajian, di masjid, di menasah. Sepanjang jalan dari Medan Banda Aceh kita dengar ada anak-anak yang membaca Al-Quran. Apakah bacaan itu yang dimaksudkan dengan qiraatul Quran bitadabbur? Tidak. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburkan Al-Quran, tidak menghayati Al-Quran, atau memang hati mereka yang sudah terkunci? Kalau kita dengar bacaan Al-Quran salah, seharusnya kita dapat memperbaikinya. Tapi kalau yang membaca Al-Quran itu salah melalui pengarah suara, sementara kita jauh tidak bisa memperbaikinya, maka kesalahan bacaan itu akan berefek kepada kita juga yang mendengarnya, karena kita tidak bisa memperbaikinya. Dan itu bukanlah yang dimaksud dengan afala yatadabbaruna al-Quran. Tidak mungkin hati ini bisa hidup kalau bacaan Al-Quran itu tajwidnya salah, makharijul hurufnya tidak benar, bacaannya mengganggu orang lain. Tidak mungkin kita dapat menghayati Al-Quran kalau ketika kita membacanya dapat mengganggu orang lain. Kalau kita membaca Al-Quran mengganggu orang lain dan tidak bisa kita menghayati, hati itu tidak akan hidup ya. Karena tidak memberi efek positif dari bacaan Al-Quran kepada hati. Maka hati yang mati sebelum Ramadan, melewati Ramadan pun tidak akan hidup ya. Maka untuk menghidupkan hati yang mati agar dapat menghidupkan Ramadan ialah dengan qiraatul Quran bitadabbur, membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan. Itu satu. Yang kedua, menghidupkan hati yang mati ialah dengan khala'ul butun. Makna khala'ul butun, mengosongkan perut. Ini yang sudah kita jalani sudah 3 hari, 4 hari besok. Ini khala'ul butun. Kenapa khala'ul butun? Ketika hati itu kering, kemudian perut itu dia kosong, artinya tidak penuh, akan timbul rasa isar, rasa rasa peduli kepada orang lain. Timbul rasa. Ketika rasa timbul, hati itu kan hidup.
Coba misalnya kalau perut ini diisi misalnya, kalau bahasa orang-orang tua Aceh dulu, bek kapajoh bu leletat, nyan do jantung. Kenapa? Karena kalau perut itu sudah terisi dengan penuh, maka akan memberi efek kita ngantuk. Ketika ngantuk timbul, itu akan muncul efek-efek negatif lainnya. Maka untuk bisa hati ini hidup, perut itu perlu dikosongkan sebagiannya. Untuk menumbuhkan rasa itu, perut itu harus diisi 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3 untuk bernafas. Itu baru muncul rasa. Makanya sering kita dengar pengajian, sering kita dengar ceramah, bahwa salah satu hikmah menahan diri di siang hari bulan Ramadan itu untuk membangkitkan, untuk menumbuhkan kesalehan sosial. Kita bisa rasa ketika kita tahan lapar, bagaimana orang yang sebelum Ramadan sudah lapar, timbul rasa itu. Itu yang dimaksud dengan al-isaru alal akhirin. Ada sifat isar kepada orang lain. Maka tidak boleh berlebihan. Kalau kita lihat ayat, kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Itu yang kedua, agar hati itu bisa hidup dan Ramadan bisa hidupkan. Yang ketiga, untuk bisa menghidupkan hati yang mati itu ialah dengan qiyamul lail. Ini yang sedang kita jalankan. Ini tarawih. Nanti kita bangun tahajud, itu qiyamul lail. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau kita terjemahkan ayat itu, bangun di tengah malam, makna bangun tengah malam itu kalau kita buka kita fikir, at-tahajjud lughatan raf'un naumi. Tahajud menurut bahasa itu ialah bangun dari tidur. Bangun dari tidur lalu kita tahajud. Itu sebagai ibadah tambahan. Ibadah tambahan itu bukan hanya sebatas tambahan seperti tambahan biasa 1, 2, 3, bukan. Tapi tambahan itu asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan menempatkan orang itu pada tempat yang terpuji. Makanya kalau kita buka kitab tasawuf, di sana kita menemukan kalimat man talabal ula saharal layali. Barang siapa yang menginginkan ketinggian, menginginkan kehormatan, menginginkan kemuliaan, saharal layali, bangun tengah malam. Tetapi bangun tengah malam untuk bertahajud, karena dengan tahajud hati yang mati bisa hidup. Itu yang ketiga. Yang keempat, untuk menghidupkan hati yang mati itu adalah at-tadarru' fi sahur. Bertadarru' pada waktu sahur. Kalau kita buka Al-Quran, kita menemukan ayat wabil ashari yastaghfirun. Di waktu sahur itu orang-orang beristighfar. Cuma kalau di Aceh, begitu waktu sahur, yang terdengar di telinga kita adalah syair-syair. Naurung lagu wate sahur, naurung syair wate sahur. Kapan kita yastaghfirun? Kapan kita beristighfar? Padahal istighfar pada waktu sahur itu mampu memberi efek positif, yaitu menghidupkan hati yang mati. Ini kadang-kadang kita bangga ketika kita dengar di munasah, kita dengar di masjid, malah ada syair membangunkan sahur. Bangga kita, anak-anak dah gembira, suaranya paling bagus. Tapi kalau ajaran Al-Quran tidak seperti itu dia. Ajaran Al-Quran wabil ashari yastaghfirun.
Pada waktu sahur itu orang-orang beristighfar. Pada waktu sahur itulah kita berdoa. Wad'u rabbakum tadawwu'an wa khufyah. Pada waktu sahurlah kita bertadarruk kepada Allah. Makna bertadarruk, secara total itu hilang egoisme kita di hadapan Allah. Rasa rendah kita di hadapan Allah pada waktu sahur. Dengan itulah yang dapat menghidupkan hati yang mati bagi seseorang. Bukan mudah menghidupkan hati yang mati. Ada ciri yang hati itu mati. Salah satu ciri hati mati itu susah mendengar yang baik. Dan kadang kita tidak menyadari hati kita mati itu bahwa ketika kita salat itu tidak khusyuk. Tubuh kita iya di musalla, tubuh kita iya di masjid, tapi pikiran kita itu di luar. Kita perlu evaluasi, bahkan kita perlu koreksi ya. Jangan-jangan hati kita sedang mati ya. Bagaimana menghidupkan hati yang mati itu? Salah satunya dengan at-tadarru' fi sahur. Itu yang keempat. Yang terakhir, untuk menghidupkan hati yang mati itu ialah dengan mujalasatus shalihin. Duduk dengan orang-orang yang salih. Ketika kita dengar salihin, jangan terbayang ialah orang yang berjubah besar. Biasanya kita ketika mendengar kalimat salihin atau orang-orang salih, langsung terbayang ada orang yang berserban, berjenggot, kemudian berjubah. Apakah itu yang dimaksud dengan salihin? Tidak selamanya seperti itu. Orang salih ialah orang yang berbuat baik, orang yang istiqamah atas kebaikan. Itu orang salih. Kalau selalu kita duduk dengan orang salih, di sekeliling kita ada orang salih, hati itu bisa lembut, hati itu bisa hidup. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan apa? Mujalasatu salihin tuhawwiluka min sittatin ila sittatin. Duduk dengan orang-orang yang salih, dengan orang-orang yang baik akan mengubahmu, kata Ibnu Qayyim, dari 6 hal pada 6 hal. Yang salah satunya adalah minasyaqi ilal yaqin. Kalau keadaan hidup kita selalu dalam keadaan ragu-ragu, akan yakin kalau selalu bersama dengan orang salih. Yang paling penting, minal ghaflah ila dzikir, dari sifat lalai kita akan selalu menjadi orang yang berzikir. Itu 5 hal untuk dapat menghidupkan hati yang mati. Yang pertama ialah qiraatul Quran bi tadabbur, membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan. Yang kedua dengan khala'ul butun, mengosongkan perut sebahagiannya. Dan yang ketiga ialah dengan qiyamul lail, bangun tengah malam tahajud. Yang keempat ialah dengan at-tadarru' fi sahur, beristighfar tadarru' pada waktu sahur. Dan yang kelima ialah dengan mujalasah, duduk bersama dengan orang-orang yang salih. Semoga dengan hal itu hati kita bisa hidup dan Ramadan bisa kita hidupkan dari hari ini sampai selesai. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.